Kamis datang ke sidang terdakwa. Enggak, itu karena udah nggak perlu lagi datang, kecuali ada panggilan lagi untuk pelapor, yaitu Dr. Reza sebagai korban bullying yang berujung pemerasan, aku pasti datang. Smart, bijak, berkelas, Masya Allah, terima kasih. Regulasi emosi aku itu bukannya keren ya, tapi kita itu harus punya pondasi yang kuat. Kalau kita siap untuk bermain dunia maya, ini kan dunia entah berantah ya. Jadi kita tuh harus siap, mau dibully, mau dipuji, mau apa tuh kita tuh harus siap. Cuman satu kuncinya, kalau kamu merasa bahwa hidup kamu itu tidak perlu ada yang kamu takutkan, tidak perlu ada yang kamu sembunyikan, dan tidak perlu ada yang kamu kira-kira apa yang akan menjadi kelemahan kamu yang akan di-up atau akan dibuat hantaman di dunia maya. Kalau aku insya Allah nggak ada ya. Insya Allah aku tuh orang biasa ya. Nggak pernah aku berurusan dengan hukum. Tidak pernah aku melakukan hal-hal yang kira-kira akan merugikan orang lain di hidup aku. Tidak pernah berbisnis yang haram ya. Tidak pernah berbisnis yang ilegal, tidak pernah berbisnis yang menghancurkan bisnis orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Jadi selama itu menjadi pondasi, menjadi dasar hidup kamu itu nggak usah takut. Flashback ke masa aku remaja misalnya, tidak ada masa remaja aku itu yang harus aku kenang menjadi hal yang sangat memalukan buat hidup aku, nggak ada ya. Aku sih orangnya normal-normal aja. Tidak ada jejak digital aku yang perlu aku khawatirkan, yang kira-kira aku itu mempermalukan anak aku, keluarga aku, suami aku, nggak ada. Jadi kalau sekedar pembuli yang cari-cari, ngedoxing ini itu mah nggak urus. Aku tetap makan roti di meja. Terima kasih ya. Suruh Sarul siap, tante bentar lagi jalan. Enggak, salpox. Pencerahan apa tadi? Pencerahan atas laporan NM ke saya, nggak ada urusan ya, itu laporan sampah. Kan dia selalu bilang kalau laporan orang ke dia, bilangnya laporan sampah. Sekarang aku bales ya, laporan dia terhadap diri aku tuh laporan bukan sampah lagi. Apa tuh di atas sampah? Laporan kotoran ya. Karena kotoran semua ada di situ. Kalau sampah belum tentu, sampah plastik bisa didaur ulang. Kalau kotoran itu nggak bisa diapa-apain. Itu laporan kotoran ya. Bukan sampah lagi, di atasnya sampah itu kotorannya, itu LPD, itu LP kotoran. Makanya jadi geli aku. Laporan runtah ya. Jadi jangan kalian berpikir aku nggak datang. Aku sudah datang. Tapi buat apa aku laporan ke netizen? Dan aku tuh bukan 2 kali ya, sekali panggilan aku langsung datang. Aku udah datang. Jangan ngedoxing. Kenapa nggak datang ke Jaksel? Kenapa aku harus laporan ke kalian setelah aku memberikan Ingat ya, panggilan itu panggilan klarifikasi. Bacot terus ini orang, harus bacot ya. Kalau nggak mau ngedengerin bacot aku blok kamu. NM depresi, mungkin. Siapa yang gak akan depresi? Biasanya dia eksis di sosmed, harus live, harus, karena kan dewa dia itu sosmed ya. Hidup dia itu sosmed banget. Dia sekarang cuma bisa ketik ya. Nggak bisa live nih kayak aku, walaupun follower aku segini yang nonton Masya Allah. Pagi-pagi udah hampir 600. Rindu ya sama aku. Jadi aku tuh sebetulnya aku senang Instagram aku yang lama hilang, karena aku mempunyai hidup baru di sini dengan orang-orang baru, dengan vibe yang baru, semua serba baru. Harusnya aku awal 2025 sih matiin Instagram itu. Tadinya aku mau kasih untuk bisnis aku, tapi susah ganti nama karena udah centang biru. Ini aja aku mau kasih panda tadinya, susah ganti nama.
kamu jangan mention copet itu ya. Itu bukan lagi runtah ya. Itu kuman ya. Aku nggak mau, terserah dia mau ngomong apa dia kuman ya. Dia kesel karena apa, tidak berhasil memeras Dr. Reza, makanya dia begitu. Pansos, ingat ya, kalau yang ingat nih, kasih tahu ke teman-teman kamu, bisnis apapun, jangan pernah berkomunikasi sama si duta intel itu ya, karena dia licik dan jahat. Caranya apa? Caranya dia mendekati, lalu beli produk, lalu mereview, lalu akhirnya nanti dia ngarang. Ya, dulu aku kenal sama dia itu, dia pura-pura mau main ke klinik aku dengan membawa orang yang bercadar itu punya maklon katanya. Dan dia dikenalkan sama anak sosmed aku. Ternyata begini orangnya. Makanya aku tuh nggak pernah mau ngerespon dia, karena apa? Aku udah tahu ini manusia jahat. Jangan pernah berurusan yang samanya duta intel itu ya. Kasih tahu teman-teman kalian. Kalau dia ada mau SKSD apa, blok itu manusia. Runtah. Udah cukup aja ya. Jangan mention ke aku lagi. Jijik aku. Aku itu dalam proses dalam mood membantai rampok, bukan membantai copet. Copet mah urusan kalian aja. Aku nggak datang sayang. Enak. Bu, gimana tanggapannya surat KPK yang nggak ada logonya Ya itu memalukan gitu loh. Itu karena laporan dari manusia sampah, jadi begitu. Nih ada yang langsung WA ke aku, duta itu nggak bagus. Jangan deket-deket ya Faye, jangan deket-deket. Itu manusia yang harus kita reject. Jangan, nggak bagus. Jangan ya. Dia mencari uangnya dari mencoba tuh, langsung banyak yang WO. Minggu yang lalu dia beli kopi. Kalau ada tamu yang wajib ditolak ke kafe itu dia itu, nggak usah ya. Nanti dia bilang sakit perut abis minum kopi gitu, nggak usah. Dia lagi cari duit buat amputasi kaki bapaknya. Iya, harusnya cari duitnya dengan cara yang halal, bukan dengan cara begitu. Apalagi untuk orang tua. Yang kayak alien, iya. Fans Kak Fitri kuat banget. Kakak damai aja yuk, sosmed pasti adem. Aku tuh seneng damai, seneng banget. Aku mau adem, tetapi orang-orang yang harus dididik, dan si terdakwa ini kan masih suka mention aku, masih suka ngedoxing aku, ya aku nggak akan diam gitu. Aku punya hak juga untuk bela diri sekarang. Aku udah bilang aku siap sampai menutup mata meluruskan berita-berita yang dia tujukan ke aku yang nggak bener. Fitnah-fitnah dia tuh nggak bisa aku diemin gitu. Kalau yang percaya silahkan aja, tapi minimal kan aku standing up buat diri aku, buat anak aku, buat keluargaku ya. Jadi jangan kalian komplain kalau aku juga punya mulut dan aku juga bisa ketik-ketik untuk memperbaiki atau untuk meluruskan berita tentang hidup aku ya. Simple, jangan follow. Lo masih di-mention karena masih berisik terus. Gue berisik karena masih diusik. Paham? Dah nih. Toh. Gitu. Nih boleh ya. Gue berisik karena ulang. Actingnya. Masih berisik terus. Gue berisik karena selalu diusik. Gitu ya. Simple. Kalau nggak mau gue berisik, jangan diusik. Ya fokus aja kepada
tuduhan TPPU dan untuk pada followernya support untuk apa? Untuk bebas dari tuduhan pemerasan dan TPPU. Kalau ngusik gue ya sampai menutup mata pun gue nggak akan merubah jejak digital si terdakwa yang mantan prostitusi online ya, yang mantan apalagi tuh mantan KDRT dan sekarang dilengkapi dengan diduga pemeras ya, mantan brand ambassador judol, tuh semua dia ada. Aku juga bisa marah guys. Iya, Bu Dewi tiba-tiba Bu Dewi hits. Nggak ada itu. Bodoh dia itu pakai data dari Siruntah. Jujur ya guys ya. Serius dulu ngomong. Jujur ya guys ya. Sebagai orang yang pernah membela dia, sebagai orang yang pernah ngasih tahu bagaimana caranya bela diri dari tuduhan dan fitnahan, bagaimana caranya menghandle masalah ya, bagaimana caranya menghandle masalah saat aku berteman sama si terdakwa. Malu dengan sekarang yang dia lakukan itu, bukan lagi downgrade ya, aduh tenggelam gitu itu. Kenapa coba? Kenapa semua diajak berantem? Udah tahu salah, semua dibully, semua diajak ribut. Bukannya fokus kepada apa? Pembelaan dirinya, bersikap sopan santun di dalam persidangan. Yang dia punya itu cuma satu. Dia bersikap sopan dan santun dan mengikuti persidangan dengan baik dan benar. Karena tuduhan dia ini bukan kayak diserang, ya. Tuduhan dia ini berat. Ancaman hukumannya 20 tahun ancaman hukumannya. Jadi jangan kalian berpikir nggak ada tuduhan pemerasan. Ada. Ya jangan bertahan untuk bodoh ya. Jangan bertahan untuk meyakini apa yang kebodohan ada di kepala kalian itu. Ada. Nanti malam ada debat antara dua lawyer ya. Nanti malam kalian saksikan ya, antara Bang Sembiring sama Bang Fahmi, biar kalian paham. Jadi kalau ada yang bilang hukum pemerasannya dihapus, colok loh kayak garpu. Jangan bertahan untuk bodoh ya. Sambil nyapu ya pagi-pagi. Abi Arjuna, selamat pagi. Lah bukannya yang judul suami kakak. Kalau suami aku judol, udah nomor 1 yang ditangkap di Republik ini. Gak usah polisi yang nangkep. Aku istrinya yang nganterin, yang ngedrop dia ke kantor polisi. Ya. Aku haramkan keluarga aku, hidup aku, apalagi anak aku dikasih makan dari penderitaan orang lain ya. Aku haramkan, paham? Apalagi setelah suami aku mualaf. Nggak ada itu lewat ke tenggorokan aku uang yang nggak halal, nggak ada. Silakan aku undang di sini ya, bukan KPK, PPATK. Silakan periksa rekening aku, silakan periksa semua usaha aku, silakan periksa aliran dana aku ya. Aku itu pembayar pajak yang taat dan aku tuh selalu melaporkan harta kekayaan aku setiap tahun ya. Kalau aku punya bisnis cepat yang gak halal, rumah aku gak sampai 5 tahun aku bangun ya. Karena apa? Karena aku bukan konglomerat. Aku mencari uang dengan jalan halal yang bukan tiba-tiba bisa beli ini itu ya, flexing gak ada ya, gak ada. Banda yang aku pakai ini dari aku zaman dulu udah ada nih, cincin kawin. Cincin kawin, aku kawin sebelum ada judol di Indonesia. Harus dijeblakin emang. Judol. Sulit ya cari kelemahan. Hanya gara-gara podcast Deddy Corbuzier kalian meyakini nama suamiku terpampang nyata. Sinting.
Emang emang kalau main ke rumah orang harus tahu gitu apa yang terjadi sama pemilik rumahnya. Lah kalian udah nggak akan berhasil. Bahas tanda terima KPK, iya kayak tanda terima COD ya. Sehat. Pokoknya nanti aku akan bersaksi ya, aku akan bersaksi yang paling menggegerkan. Kalian tunggu aja siapa yang akan aku bela ya. Siapa yang akan aku bela yang berurusan dengan terdakwa ya. Cluenya itu. Sehat-sehat ya. Aman damai sosmed. Iya, semua orang juga bilang begitu. Semua orang juga bilang nggak ada si terdakwa di dunia maya, aman, enak, orang tuh nggak risih gitu ya. Tapi masih risih sih sama ucapan-ucapan aku. Aku yakin ya, aku kan masih onar nih, tapi izinkan aku onar. Aku udah minta izin juga sama orang-orang yang sayang sama aku, sama teman-teman aku untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan perdoksingan hidup aku ya. Alhamdulillahnya Instagram aku yang satu kan hilang, jadi aku nggak usah repot-repot membuka lembaran baru. Kita buka lembaran baru di sini. Ya. Terdakwa itu tahu aku tuh nggak gila-gila sosmed, tahu banget dia. Aku nggak mempan dibully, tahu banget. Aku nggak mempan di doxing, tahu banget dia. Tapi dia menyuruh dalang buzzer itu untuk terus membiayai ngedoxing aku. Kan mendingan untuk si terdakwa satunya tuh katanya tidur di gang loh di dalam tahanan, nggak ada yang mau ngurusin, kan kasihan. Suka banget cara bicara. Banyak orang pinter, iya betul. Bisa setenang ini ngadepin Ono. Ya masa, kan katanya aku dalang, masa guru kalah sama murid? Nggak ada itu dalam sejarahnya. Walaupun apa yang terjadi itu kan dia bilang kan aku yang ngajarin dia, ya nggak ada lah, dia yang ngomong kan, dia yang ngomong kalau dia itu yang ngajarinnya aku. Masa iya aku kalah sama dia? Mungkin lah. Lip balmnya ini ya, nanti aku dibilang promo lagi. Aku tuh apa aja dipakai, tapi yang paling ya, lagian brand ini tuh kan nggak perlu dipromoin karena memang udah laku ya. Aku tuh dari remaja yang harus ada itu sebelum tidur itu pakai Vaseline ya. Tapi untuk bibir aku misalnya mau pergi mau apa, aku pakai beberapa brand. Tapi untuk ini kan ini masih aku pakai sampai ke sini ya. Aku tuh orangnya nggak peduli untuk kalau cuman sekedar ke kantor yang nggak ada acara ya, aku mah giniin aja apa namanya, dibalurin aja ke semua sampai ke sini itu, karena aku tuh nggak suka pakai make up kan, jadi nggak masalah. Nggak usah nimbrung mulu urusan gua. Buzzer template lagi, nggak usah nimbrung mulu, nggak usah lu nggak usah ada di sini ya, lu nggak usah ada di sini, nggak usah nimbrung di live orang. Gua mau nimbrung, lu mau apa? Bisa ya aku gitu ya. Sekarang gua pun akan menimbrung urusan skincare. Lu mau apa ya sebagai konsumen? Siap-siap ya. Siap-siap kalian pebisnis skincare. Aku akan turun di dunia skincare untuk apa? Menertibkan ya. Aku mau ngirim surat ke KPK. Ke KPK. Terdakwa nih. Ke BPOM. Semangat. Kalau bukan aku, siapa lagi yang ngebasmi virus-virus dunia maya? Siapa lagi kalau bukan aku yang menghancurkan sindikat pemeras di dunia maya? Siapa lagi kalau bukan aku yang apa? Yang nggak peduli dengan doxingan, yang nggak peduli dengan
framing-framing di dunia maya. Aku pedulinya untuk hukum, untuk ketertiban masyarakat Indonesia. Itu yang aku pedulikan. Aku nggak peduli dengan doksingan-doksingan di dunia maya, ya. Nggak akan pernah bisa menumbangkan Fitri Salhuteru dengan giringan opini ini itu ya. Karena aku tidak mencari uang dan tidak mencari rezeki dari apa? Dari followers, ya, dari kalian yang menyukai aku. Mau suka hayu nggak apa-apa. Kepentingan aku di sini adalah untuk ketertiban dan keamanan dunia bisnis, apapun itu. Dimulai dari skincare sekarang yang sudah ada sindikatnya. Besok ada lagi sindikat apa? Besok ada lagi sindikat apa? Nggak bisa. Aku akan bersuara untuk apa? Untuk menertibkan preman-preman dunia maya. Kalau tumbang bikin lagi ya. Sekarang nih untuk teman-teman wartawan ya. Teman-teman media dimanapun berada, wartawan Republik Indonesia yang selalu aku tolak kalau wawancara ya. Karena nih buzzer-buzzer numbangin Instagram aku terus, aku terima kalau kalian mau wawancara aku. Hari ini aku ada di kantor, silahkan kalau mau wawancara aku datang ke kantor aku di BSD ya. Kemarin-kemarin aku selalu nolak, nggak mau. Sekarang aku terima siapapun yang mau interview aku, mau nanya masalah persindikatan ini, aku sekarang siap untuk kalian wawancara ya. Yuk, aku lawan kali ini. Nggak usah pret. Kenapa? Kesel. Ya udah, pokoknya siapapun media yang selalu aku tolak ya, selalu aku tolak, khususnya MNC Group ya, silakan datang ke kantor aku. Aku sekarang nggak akan nolak kalau kalian mau wawancara aku. Nah, tumbanginlah itu media, bayar tuh wartawan-wartawan untuk tidak wawancara aku, biar dia dapat rezeki, biar mereka dapat rezeki ya. Pokoknya nih kalian yang mau cari rezeki dari Fitri Salhuteru, silahkan datang ke kantor aku, wartawan, media, apapun ya. Kalau mau wawancara aku datang. Nanti kalian minta barter tuh sama bos buzzer, kalau nggak ditayangin gitu. Kalau bayar sini nggak ditayangin, aku kasih rezeki, pintu rezeki ke kalian ya. Silahkan datang ke kantor aku, ayo kalau mau cari rezeki lewat aku boleh ya. Nanti kalian minta sama bos buzzer, aku mau naikin berita ini, kalau enggak ya sudah bayar gitu. Jangan cuman dia bisa nyuruh suami aku dijudol-judolin bikin podcast ya. Tuh suamiku ketawa ya. Sekarang kalian aku kasih rezeki ya. Jangan cuma yang gede-gede doang dibayar suruh speak up ngedoxing Fitri Salhuteru. Kalian sini aku wawancara sama aku ya. Aku kasih tahu sindikat ini anggotanya siapa aja. Sindikat ini bukan hanya yang sedang jadi terdakwa dua itu, banyak. Hajar, gak apa-apa, banyak buzzer, biar buzzer nyampein ke bosnya bahwa apa, sekarang Fitri Salhuteru tidak akan menolak lagi wawancara wartawan ya. Untuk apa? Untuk wartawan itu dapat cuan, biar tuker tuh, biar dibayar ya, biar dibayar sama bos buzzernya untuk tidak menayangkan. Banyak yang kepanasan kan. Aku punya waktu 8 menit lagi harus pergi. Oput, Sahrul suruh nyalain mobil. Sahrul suruh cara nyalain mobil. Aku sudah tahu lokasi bos buzzer itu di mana ya. Kalau aku memang kepancing dengan ulah-ulah mereka, aku geruduk ya tempat dia menyimpan alat-alat untuk ngebuzzer aku. Nih, kecil ya. Aku geruduk bisa, cuman apa? Aku biarin karena apa? Itu ladang rezeki buat yang pada bikin buzzer. Karena apa? Nggak ngaruh buat hidup aku. Aku tahu lokasinya, aku tahu titik tempat tinggalnya di mana, aku tahu alat-alat yang ditaruh di mana. Tahu.